Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu dengan NIM 21103001008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upper extremity 1 dan pelvic girdle. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pelvic. Oke, baik, yang pertama di sini terdapat tubercle of the iliac crest. Yang kedua di sini ada namanya anterior gluteal line. Yang ketiga di sini ada yang namanya posterior gluteal line. Yang keempat di sini ada posterior superior iliac spine. Yang kelima di sini namanya posterior inferior iliac spine. Yang keenam di sini namanya greater sciatic notch. Yang ketujuh itu namanya ischial body. Yang kedelapan itu namanya ischial spine. Yang kesembilan itu namanya lesser sciatic notch. Yang ke-10 itu namanya ischial tuberosity. Yang ke-11 itu namanya ischium. Yang ke-12 itu namanya ischial ramus. Baik, di tengah sini itu ada yang namanya ilium. Tengah sini ada iliac crest. Di sini ada anterior superior iliac spine. Di bagian sini itu namanya inferior gluteal line. Di tengah-tengah sini ada namanya anterior inferior iliac spine. Di sini ada yang namanya arcuate line. Di sini ada acetabulum. Di sini ada yang namanya superior ramus of pubis. Di sini namanya pubic body. Di sini namanya pubic tubercle. Di bawah pubic tubercle ada pubic crest. Di bawah pubic body itu ada yang namanya pubis. Di bawah pubis ada namanya, di bagian sini ya, antara kedua ini sama ini ada yang namanya inferior ramus of pubis. Nah, di bawah inferior ramus of pubis terdapat yang namanya articular surface of pubis. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya iliac fossa. Terus di bawah sini ada yang namanya posterior superior iliac spine. Di bawah sini ada yang namanya posterior inferior iliac spine. Di bawah sini ada yang namanya auricular surface. Di bawah sini ada yang namanya ischial spine. Di bawah sini itu namanya, di sini ya teman-teman, yang warna putih ini itu namanya adalah obturator foramen. Nah, di bawah obturator foramen ini terdapat ischium. Nah, di bawah ischium terdapat ischia ramus. Baik, selanjutnya kita ke bagian femur. Oke, baik, di nomor 1 ini itu terdapat ada yang namanya head. Yang kedua di sini neck. Yang ketiga lesser trochanter. Yang keempat ada namanya greater trochanter. Yang kelima di sini namanya pectineal line. Yang keenam body. Yang ketujuh linea aspera. Yang ke-8 itu namanya adductor tubercle. Yang ke-9 namanya medial epicondyle. Yang ke-10 medial condyle. Yang ke-11 itu namanya lateral epicondyle. Yang ke-12 lateral condyle. Yang ke-13 itu namanya patellar surface. Selanjutnya ke bagian sacrum. Oke, baik, ini adalah gambar daripada sacrum. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya superior articular process. Yang kedua namanya ala. Yang ketiga namanya auricular surface. Yang keempat di sini ada yang namanya posterior foramina. Yang kelima di sini namanya coccyx. Selanjutnya kita masuk kepada sendi daripada pelvic. Baik, yang pertama di sini ada yang namanya lumbosakral. Yang kedua namanya sacroiliac. Yang ketiga namanya symphysis pubis. Selanjutnya kita masuk pada ligamen daripada pelvic. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya iliolumbar ligament.
Yang kedua di sini namanya lumbosacral ligamen. Yang ketiga namanya anterior sacroiliac ligamen. Yang keempat namanya greater sciatic foramen. Yang kelima ini ada yang namanya sacrospinous ligamen. Yang keenam ada yang namanya sacrotuberous ligamen. Selanjutnya yang sebelah sini itu namanya iliolumbar ligamen, terus namanya short posterior sacroiliac ligamen, terus di sini namanya long posterior sacroiliac ligamen, greater sciatic foramen, sacrotuberous ligamen, sacrospinous ligamen. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ligamen daripada femur. Oke, kita lihat sini ini namanya adalah ischiofemoral ligamen, ini namanya iliofemoral ligamen, ini namanya pubofemoral ligamen. Baik, selanjutnya kita masuk ke otot. Yang pertama ada otot iliopsus. Nah, ini adalah otot iliopsus yang berorigo pada iliac fossa anterior dan lateral surface dari T12 sampai dengan L5. Berinsersio pada lesser trochanter. Actionnya yaitu adalah flexi hip. Selanjutnya ada otot sartorius. Baik, ini adalah otot sartorius. Nah, otot sartorius ini berorigo pada anterior superior iliac spine, berinsersio pada proximal medial aspect of tibia. Actionnya itu ada kombinasi daripada hip fleksi, abduksi, lateral rotasi, dan knee fleksi. Selanjutnya ada otot rectus femoris. Baik, ini adalah otot rectus femoris. Nah, di otot rectus femoris ini origonya terdapat pada anterior inferior iliac spine dan insertionnya terdapat pada tibia tuberosity. Actionnya yaitu untuk fleksi hip dan knee extension. Selanjutnya ada otot pectineus. Baik, ini adalah otot pectineus. Nah, otot pectineus ini berorigo pada superior ramus of pubis, berinsersio pada pectineal line of femur. Actionnya yaitu untuk fleksi hip dan adduksi. Selanjutnya ada otot adductor longus, adductor brevis, dan otot adductor magnus. Baik, ini yang pertama adalah otot daripada adductor longus, berorigo pada pubis, berinsersio pada middle third of the linea aspera. Actionnya yaitu adduksi hip. Yang kedua ini adalah gambar daripada adductor brevis. Nah, adductor brevis ini berorigo pada pubis, berinsersio pada pectineal line dan proximal linea aspera. Actionnya yaitu adduksi hip. Yang terakhir ini adalah adductor magnus, berorigo pada ischium dan pubis, berinsersio pada anterior linea aspera dan adductor tubercle. Fungsinya yaitu adduksi hip. Selanjutnya ada otot gracilis. Baik, ini adalah otot gracilis yang berorigo pada pubis, berinsersio pada anterior medial surface of proximal dan of tibia. Actionnya yaitu untuk adduksi hip. Selanjutnya ada otot gluteus maximus. Baik, ini adalah otot gluteus maximus yang berorigo pada posterior sacrum dan ilium, berinsersio pada posterior femur distal to greater trochanter dan to iliotibial band. Actionnya yaitu ekstensi hip, hiperekstensi, lateral rotasi. Selanjutnya ada otot gluteus medius.
Baik, ini adalah otot gluteus medius yang berorigo pada outer surface of the ilium, berinsersio pada lateral surface of the greater trochanter. Actionnya yaitu adalah abduksi hip. Selanjutnya ada otot gluteus minimus. Baik, ini adalah otot gluteus minimus yang berorigo pada lateral ilium, berinsersio pada anterior surface of the greater trochanter, fungsinya yaitu untuk abduksi hip dan medial rotasi. Selanjutnya ada otot rotator. Baik, ini adalah otot rotator. Ini dari posisi anterior dan ini posterior. Nah, otot rotator ini berorigo pada posterior sacrum, ischium, dan pubis, berinsersio pada greater trochanter area, dan fungsinya yaitu lateral rotasi hip. Baik, selanjutnya ada otot semi membranosus. Oke, ini adalah otot daripada semimembranosus yang berorigo pada ischial tuberosity, berinsersio pada posterior surface of medial condyle of tibia. Actionnya yaitu untuk ekstensi hip dan fleksi knie. Selanjutnya ada otot semitendinosus. Di sini ya teman-teman, yang ini. Nah, itu berorigo pada ischial tuberosity, berinsersio pada anteromedial surface of proximal tibia. Actionnya yaitu ekstensi hip dan fleksi knie. Selanjutnya di sini ada otot biceps femoris. Nah, ini otot biceps femoris ini berorigo pada long head dan short head. Nah, long head ini dia terdapat pada ischial tuberosity, sedangkan pada short head itu dia terdapat pada lateral lip of linea aspera, berinsersio pada fibular head. Nah, actionnya yaitu ada dua juga. Yang pertama ada pada long hip. Pada long hip ini berfungsi sebagai ekstensi hip dan fleksi knie. Sedangkan pada short head itu fungsinya sebagai fleksi knie. Baik, yang terakhir ada otot tensor fascia latae. Baik, ini adalah otot daripada tensor fascia latae, berorigo pada anterior superior iliac spine, berinsersio pada lateral condyle of tibia, dan actionnya adalah kombinasi daripada fleksi hip dan abduksi. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.